Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latifah Zulfani Salsabila dengan NIM 4112201025 dari kelas AM5A pagi. Di sini saya akan merekomendasikan buy atau beli saham PT Temposcan Pacific Tbk. PT Temposcan Pacific Tbk ini sudah ada sejak tahun 1953 dengan merupakan bagian dari kelompok usaha swasta nasional Grup Tempo yang telah memulai usaha perdagangan produk farmasi sejak tahun 1953. Selanjutnya, pada tahun 1994, perseroan menjadi perusahaan publik dan sudah mencatatkan mengumpulkan 75 juta lembar saham dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Saat ini, perseroan memiliki 4 divisi usaha inti, yaitu divisi farmasi, divisi produk konsumen dan kosmetik, divisi manufaktur, dan divisi distribusi, serta divisi penunjang. Temposcan ini bergerak dalam industri farmasi, produk konsumen, dan kosmetik. PT Temposcan ini menawarkan berbagai produk kesehatan, produk konsumen, dan produk kosmetik, serta obat resep yang hanya direkomendasikan oleh para tenaga kesehatan profesional. Selanjutnya, kalau kita lihat struktur pemegang sahamnya ini, berdasarkan diagram yang ada ini, pemegang saham utama dan pengendali perseroan adalah PT Boga Mulia Nagadi sebesar 89,07% dan 10,93% dimiliki masyarakat dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%. Nah, pada tahun 2021 hingga saat ini, jumlah saham yang tercatat meningkat menjadi 4.509.864.300 lembar saham. PT Temposcan Pacific Tbk ini sudah memperluas wilayahnya, tidak hanya di Indonesia, bahkan ke mancanegara. TSPC ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan jaringannya sudah mencakup 238 lokasi yang terdiri dari 48 cabang dan gudang, 11 kantor penjualan, dan 173 titik penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ditambah juga 4 distribution center dan 2 e-commerce dan cosmetic fulfillment service. Selanjutnya, di sini kita akan menganalisis ekonomi global dan lokalnya. Jadi pada tahun 2023 ini, di tengah berbagai tantangan perekonomian global, yaitu potensi perlambatan ekonomi, resiko inflasi, serta perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, Temposcan harus menghadapi implikasi kesulitan global tersebut melalui perumusan strategi yang tepat untuk masing-masing bisnisnya. Jadi, Temposcan berfokus untuk membangun ekuitas mereknya melalui inovasi, pemasaran, dan pengelompokan merek berdasarkan penjualan. Untuk menjaga margin labanya, perusahaan meningkatkan produktivitas pekerja, otomatisasi manufaktur, dan penggunaan AI dalam operasional serta keamanan TI. Selain itu, perusahaan juga berupaya menghitung dan mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat analisis kesehatan perusahaan ini. Jadi di sini kita melihat performa keuangan TSPC dari beberapa rasio, yaitu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Dibandingkan dengan 4 emiten lainnya dan sudah dianalisis berdasarkan 5 periode terakhir, TSPC unggul di cash ratio, di rasio likuiditas, yaitu dengan angka 1,27. Nah, cash ratio yang baik ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi dan bisa segera melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan uang tunai atau setara kas yang dimilikinya. Nah, sedangkan pada rasio aktivitas, tepatnya di account receivable turnover dan fixed asset turnover, TSPC juga unggul, yang mengindikasikan bahwa perusahaan ini bisa mengelola asetnya dan piutangnya secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Nah, sedangkan pada solvabilitas yang bagus, TSPC mengindikasikan bahwa dia ini memiliki beban utang yang rendah dibandingkan ekuitas dan aset yang menunjukkan resiko keuangan yang rendah serta kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pada profitabilitas, tepatnya di net profit margin, TSPC berada di angka 7,8%. Nah, yang artinya TSPC ini memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba bersih dari hasil penjualan bersihnya. Nah, dan yang terakhir, pada rasio pasarnya ini, tepatnya di earning per share atau EPS-nya ini, TSPC memiliki EPS yang paling tinggi di antara ketiga emiten lainnya. Nah, artinya bahwa TSPC ini berhasil meningkatkan pendapatan bersihnya dan sehingga dapat memberikan lebih banyak nilai kepada pemegang saham. Nah, sedangkan untuk PBV-nya ini berada di angka yang paling bagus di antara ketiga emiten lainnya. Artinya, perusahaan ini bisa dihargai dengan mendekati atau bahkan di bawah nilai bukunya. Nah, yang bisa mengindikasikan bahwa perusahaan ini under value. Nah, jadi ini bisa memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor yang mencari saham dengan valuasi yang masuk akal. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dari perkembangan laba bruto, laba usaha, dan laba neto di 5 tahun terakhir. TSPC memang memiliki laba bruto, laba usaha, dan laba neto yang meningkat secara signifikan, sangat meningkat di 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, laba bruto Temposcan ini meningkat sebesar 12,9% menjadi 4,7 miliar atau meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan neto sebesar 7,1%. Selanjutnya, di sini saya menganalisis komparatif horizontalnya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari sisi income statement-nya, perusahaan TSPC ini memang terjadi penurunan dan
peningkatan dan penurunan di 5 tahun terakhir. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa TSPC ini bisa meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Hal ini tercermin pada peningkatan HPP dari tahun ke tahun, namun presentasi kenaikan HPP yang terjadi ini dilakukan guna mendukung peningkatan penjualan dengan catatan peningkatan produksi harus lebih kecil daripada peningkatan penjualannya. Sehingga peningkatan laba yang dihasilkan jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan. Secara keseluruhan, perusahaan ini berhasil meningkatkan pendapatan dan laba meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi balance sheet-nya, dari 5 tahun terakhir, dapat diuraikan bahwa TSPC ini terus berusaha untuk meningkatkan aset ancarnya, terutama pada bagian kas dan piutang usahanya. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berusaha menjaga likuiditas dan memperkuat penjualan kredit untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan laba. Meskipun terjadi penurunan persediaan pada tahun 2023, ini merupakan bagian dari strategi penyesuaian perusahaan terhadap kondisi pasar. Selanjutnya, di sini saya juga melakukan analisis financial distress dan EVA. Untuk financial distress-nya, dilakukan perhitungan Z-score-nya selama 5 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini, Temposcan ini berada di zona aman karena Temposcan ini merupakan perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur, Z-score yang aman itu berada di atas 2,99. Nah, sedangkan sesuai dengan perhitungan saya, ini dengan 5 tahun terakhir, TSPC itu selalu berada di atas 3. Nah, artinya perusahaan ini aman dan tidak mengalami kondisi financial distress. Nah, selanjutnya EVA-nya, Economic Value Added-nya, bisa kita lihat di sini untuk perhitungan EVA-nya ini memang terjadi peningkatan dan penurunan secara signifikan. Nah, bisa dilihat dari tahun 2019, EVA-nya ini sebesar 61 miliar, meningkat drastis menjadi 109 miliar di tahun 2020. Nah, begitu selanjutnya pada tahun 2021-2022. Namun, terjadi penurunan tajam di tahun 2023, yaitu menjadi 29 miliar. Berdasarkan diagram yang sudah saya tampilkan ini, dapat disimpulkan bahwa tren peningkatan dari tahun 2019 sampai 2022 ini menandakan bahwa perusahaan berhasil mengelola operasionalnya dan modalnya secara efisien, sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Namun, penurunan di tahun 2023 memang mengindikasikan adanya permasalahan pada biaya modal atau penurunan efisiensi manajemen keuangan. Baik, selanjutnya, di sini saya sebagai analis merekomendasikan buy atau beli saham PT Temposcan Pacific Tbk ini dengan 5 alasan. Jadi, alasan pertama, prospek industri farmasi yang positif. Seperti yang kita tahu, industri farmasi terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Nah, produk farmasi dan consumer healthcare dari TSPC ini terus memiliki permintaan yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini memberikan potensi pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu kinerja keuangan yang kuat. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana analisis kinerja keuangan dari TSPC ini. Kinerja keuangan yang kuat ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan ini layak untuk dibeli, yaitu karena TSPC ini memiliki likuiditas terbaik di industri, memiliki profitabilitas yang tinggi, memiliki arus kas yang stabil, dan juga efisiensi operasional. Dan alasan yang ketiga yaitu valuasi saham yang menarik. Saham TSPC dinilai undervalue dengan PBV sebesar 0,95, lebih rendah dibandingkan kompetitor di industri farmasi. Hal ini memberikan peluang besar bagi investor untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah dibandingkan nilai intrinsiknya. Selain itu, EPS yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan kinerja perusahaan yang konsisten dan potensi imbal hasil yang menjanjikan. Alasan yang keempat yaitu keunggulan kompetitif di industri farmasi. TSPC memiliki jaringan distribusi yang kuat di seluruh Indonesia, didukung dengan pengakuan merek dan kualitas produknya sudah mapan. Sebagai salah satu pemain utama di industri farmasi, TSPC terus berinovasi dalam mengembangkan produk kesehatan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, dan yang alasan yang terakhir, yaitu risiko investasi yang bisa dikelola dengan baik. TSPC memiliki debt to equity rasio yang baik, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki risiko utang yang lebih rendah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya tanpa tekanan finansial berlebih. Sekali lagi, saya merekomendasikan untuk membeli saham ini dengan harga 2.500 dengan prospek industri farmasi yang terus berkembang, fundamental keuangan yang kuat, valuasi saham yang menarik, keunggulan operasional. Saham TSPC ini merupakan pilihan investasi yang tepat untuk jangka panjang. Kombinasi dari peluang pertumbuhan dan risiko yang terkendali memberikan keyakinan bahwa TSPC dapat memberikan imbal hasil yang signifikan bagi investor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.